Dia terima kasih atas kehadirannya. Saya langsung saja akan memaparkan beberapa temuan sebagaimana yang tadi sudah diantarkan oleh Mas Yos. Yos, bisa dilihat yang saya share, Yos? Bisa, aman Kak? Oke, suara saya cukup jelas ya. Jelas, jelas. Baik, seperti tadi sudah disampaikan oleh Mas Yos, survei ini dilakukan di lapangan. Kita mengambil data lapangan tanggal 10 sampai 17 Oktober. Jadi baru selesai 6 hari yang lalu. Eh, Perlu waktu beberapa hari untuk memproses laporan dan eh, sekarang kita bisa menyampaikannya kepada publik. Eh, Tentu saja selain debat yang kita nanti akan lihat apakah ada pengaruhnya debat terhadap peta kompetisi, kita juga bisa lihat sejumlah faktor lain yang mungkin mempengaruhi dan bagaimana perjalanan kompetisi ini ke depan, beberapa peluangnya, termasuk misalnya apakah masih ada potensi 2 putaran atau potensi 1 putaran. Survei ini mengambil 1.200 jumlah sampel sebanyak 1.200. Diambil dengan cara multi stage random sampling. Margin of error diperkirakan di kisaran 2,9% plus minus. Dan kami melakukan antara lain kendali mutu dengan melakukan spot check secara random kepada 20% dari total sampel dan berdasarkan analisis dari kendali mutu ini tidak ditemukan kesalahan yang berarti. Jadi sampel yang kita peroleh ini adalah sampel yang representatif yang bisa dipakai untuk mengambil sejumlah kesimpulan dengan sejumlah catatan seperti margin of error yang tadi sudah saya sampaikan. Ini cara pengambilan sampel, saya lewati aja. Kemudian itu beragam, sama beragamnya dengan alasan masyarakat memilih Pramono Anung. Selanjutnya kita lihat eh, simulasi. Nah, ini kita melakukan simulasi surat suara. Nah, ketika kita tanyakan dengan menggunakan simulasi surat suara ini, maka kita menemukan data seperti ini. Eh, yang memilih Ridwan Kamil dan Suswono pada saat ini atau Ridho itu 37,4%. Yang memilih Dharma Pongrekun atau Dharmakun, Dharma Pongrekun dan Kunwardana atau Dharmakun itu 6,6%, sedangkan yang memilih Pramono Anung dan Rano Karno atau Sidul itu di angka 41,6%. Ada 14,4% yang menyatakan belum tahu atau tidak mau menjawab. Jadi kalau kita lihat di sini untuk sementara pada Oktober ini Pram Rano sudah unggul meskipun keunggulannya belum signifikan karena selisihnya kan cuma sekitar 4%. Sementara margin of error dari survei ini adalah 2,9. Jadi sebetulnya secara statistik kita tidak tahu siapa yang unggul. Jadi secara statistik Pramono Anung dan Ridwan Kamil ini sama kuat pada saat ini. Cuman angka absolutnya itu cenderung menunjukkan keunggulan dari Pramono Anung. Kalau kita lihat dan bandingkan dengan survei-survei sebelumnya, ini LSI yang pertama rilis pasca pengumuman calon itu pada awal September lalu Ridwan Kamil berada pada posisi atas 52%-an. Kemudian kalau dibandingkan dengan survei dari Poltreking itu ada 47,5. Lanjut lalu dibandingkan dengan Carta, kita bandingkan dengan Poltreking dan Carta Politika karena metode resurveinya sama, jumlah sampelnya juga sama kemarin, jadi ini bisa dibandingkan. Maka kalau kita lihat di sini dari September sampai dengan Oktober, katakanlah pertengahan Oktober, dari 4 survei yang dirilis ke publik ini ada kecenderungan penurunan dari elektabilitas Ridwan Kamil dan Ridwan Kamil dan Suswono. Pada saat yang sama itu ada kecenderungan tren naik
dari dukungan atau elektabilitas dari pasangan Pram Rano. Dari 28,4 pada September sekarang menjadi 41,6. Jadi jarak antara Pram Rano sekarang di angka sekitar 4%-an, kalau lihat angka absolutnya sudah cross. Nah, kalau kita lihat dari mana, bagaimana kenaikan atau penurunan ini kalau kita lihat pada dari September ke Oktober itu pasangan Ridho itu turun sekitar 14 atau 15% ya. Sedangkan pasangan Pramrano itu dari September ke Oktober itu mengalami kenaikan sekitar 13%. Sementara itu pasangan Dharmakun itu juga cenderung stabil meskipun kalau dibandingkan dengan September itu mengalami kenaikan 2 kali lipat ya, 3,4%-an. Jadi penurunan yang dialami oleh RK Suswono itu cenderung pindah ke lebih dari 10% itu pindah ke Pramrano, sedangkan sedikit yang pindah ke pasangan Dharmakun. Itu kira-kira kalau kita lihat di sini. Tapi sekali lagi, memang jarak antara keduanya masih sangat sangat dekat. Tadinya kan jaraknya di atas 10%, sekarang jaraknya hanya 4% saja. Itu berarti jarak antara kedua pasangan yang sedang unggul, yaitu Ridho dan Pramrano ini sekarang berada pada posisi selisihnya berada pada posisi margin of error saja. Secara statistik cenderung sama kuat, meskipun dari segi angka absolutnya cenderung ada menunjukkan keunggulan dari Pramrano. Itu yang saya kira yang cukup menarik ya, yang kita bisa temukan pada pasca debat perdana ini. Nah, tentu saja